Pemerintah Indonesia melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia belum lama ini melempar sebuah rencana besar yang berpotensi mengakhiri ketergantungan impor LPG kita, yaitu mengganti LPG 3 kg yang bersubsidi menjadi CNG atau gas alam terkompresi. Mengapa langkah ini layak disebut sebagai gebrakan? Karena selama ini 80% LPG kita berasal dari impor. Padahal Indonesia memiliki sumber gas alam melimpah. Sehingga dengan beralih ke CNG, Indonesia ingin berhenti menjadi pembeli dan mulai mandiri energi dengan mengolah gas alam milik sendiri. Mari kita hitung berapa banyak penghematan APBN dengan langkah ini. Harga asli satu tabung LPG 3 kg adalah Rp62.000. Sementara, sejatinya harga eceran ke rakyat adalah Rp15.750. Maka, bagi setiap tabung gas LPG melon, negara menanggung beban subsidi yang fantastis sebesar Rp46.250. Harga LPG, subsidinya sejak pertama kali sampai sekarang, nggak pernah kita rubah-rubah. Sekarang kita belanja LPG per tahun devisa kita keluar Rp137 triliun. Dari Rp137 triliun itu yang disubsidi oleh negara 80-87 triliun. Nah, kebutuhan kita LPG 8,6 juta ton per tahun. Produksi kita kapasitas terpasang 1,9 juta, tapi yang bisa produksi hanya 1,6-1,7 juta maksimum. Jadi kita impor 7 juta ton per tahun. Di tengah beban ini, mengganti LPG 3 kg menjadi CNG adalah langkah taktis untuk meringankan beban impor negara. Apalagi pemakaian LPG Indonesia tiap tahun naik 8% dan kini menyentuh angka 8,6 juta ton per tahun. Sementara produksi LPG kita stagnan, tidak lebih dari 2 juta ton per tahun. Selisihnya terpaksa kita impor. Dampaknya sekitar 130 triliun setiap tahun uang kita melayang ke luar negeri hanya untuk membeli gas. Pertanyaan yang selalu saya dapat informasi, kenapa kita tidak membuat LPG dalam negeri? Padahal kita gas melimpah. Gas kita nggak pernah impor lagi loh. Gas itu sudah semuanya industri dalam negeri. Yang kita, bahkan kita ekspor 30% dari total lifting gas kita. Cuma kenapa LPG kita impor? Karena LPG itu bahan bakunya C3, C4. Saya pun nggak belajar di barang. Saya di kursus kilat oleh Pak Hilmi di atas pesawat. Gas kita itu C1, C2. Maka kemudian muncullah ide untuk kita bikin CNG. CNG ini adalah sama juga gas, tapi dia bukan LPG dan sekarang sudah dipakai untuk hotel, restoran dan beberapa MBG. Tetapi untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat. Ya dan ini cost-nya lebih murah 30-40%. Oh, itu belum semuanya. Fakta yang lebih memprihatinkan, data menunjukkan sekitar 60,7% subsidi LPG melon ternyata tidak tepat sasaran. Inilah mengapa beralih ke CNG yang 30% lebih murah menjadi langkah yang sangat masuk akal bagi kedaulatan energi kita. Jika konversi ini sukses, dampak ekonomi nasionalnya luar biasa. Negara bisa menghemat devisa hingga 130 triliun per tahun karena tidak perlu lagi impor LPG. Ini adalah langkah berani untuk memutus rantai ketergantungan global. Namun, ada catatan penting yang harus dipertimbangkan. Tekanan CNG mencapai 250 bar atau 25 kali lipat lebih kuat dari tekanan LPG. Artinya, dibutuhkan kemasan tabung yang lebih berat, tebal, dan besar demi keamanan. Hal ini otomatis akan meningkatkan biaya distribusi. Dengan pengelolaan yang tepat, efisiensi produksi gas alam kita akan tetap jauh lebih menguntungkan dibanding terus mengimpor LPG. Membahas lebih jauh soal distribusi gas bersubsidi, tidak dapat lepas dari peran vital Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. KDKMP hadir sebagai jalur resmi distribusi logistik barang bersubsidi secara nasional di lebih dari 80.000 desa. Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih sebagai pusat distribusi barang subsidi seperti beras, minyak, gas melon, obat-obatan, dan pupuk subsidi
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai sebuah gagasan jauh lebih mendasar dalam membangun jalur distribusi yang dikendalikan oleh negara. KDKMP dikelola secara modern dan terintegrasi, sehingga memastikan gas subsidi tidak lagi dimainkan harganya oleh spekulan di tingkat pengecer. KDKMP memastikan bahwa gas untuk rakyat sampai ke tangan rakyat dengan harga resmi. Pembangunan Indonesia tidak boleh terpusat hanya di kota-kota besar saja. Kemajuan ekonomi harus hadir di mana rakyat paling membutuhkan. Rencana konversi gas LPG 3 kg dengan CNG ini bukan soal ganti tabung, tapi soal menyelamatkan devisa negara dan menghadirkan keadilan bagi rakyat kecil. Didukung dengan kekuatan jaringan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia, langkah ini adalah bukti nyata bahwa keadilan sosial sedang diwujudkan. Mari kita kawal transisi ini demi Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera. Dari desa untuk Indonesia. Men of our time.